Tuh, mempelajari marketing juga kan, kepandaian buat mempromosikan seperti itu. Produk kita ini harus laku, itu seperti apa? Untuk keberanian, tidak boleh malu kan? Dari kecil kita tuh dari SMP udah dididik buat bisa multi talent, bisa ngedit, kayak tadi Kayla bilang, bisa jadi host, bisa jadi ini itu. Saya dulu juga masuk OSIS pertama kali ya nggak bisa apa-apa ya. Sama, saya juga pendiam. Semuanya kita. Selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim. Cakep sana, Cakep sini. wah, ini episode kali ini kita udah briefing. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol seru nih sama teman-teman dari SMP Negeri 28. Tapi mungkin akhirnya perlu memberitahu dulu ini siapa aja narasumber kita yang datang pada hari ini. Setelah di episode lalu sudah kedatangan Ketua OSIS dari SMP Negeri 28 Surabaya beserta guru pembina. Nah hari ini khusus mereka akan akhirnya diklat loh. Waduh, diklat lagi. Karena mereka di sini nggak ditemani siapa-siapa. Jadi mereka tampil di depan kamera cuman berdua doang ini. Berdua bersama. Waduh. Ini yang paling cerewet. Yang paling cerewet di sini ada Laura Surya Halim dari SMP Negeri 28 Surabaya. Oh, udah kelihatan kan nih bibit-bibit yang akan menggantikan Akira sepertinya. Kemudian yang kedua ada Lintang Agusti dari SMP Negeri 28 juga. Nah, ini kedua anak berasa orang tua saya. Kedua anak ini satu angkatan, sama-sama naik kelas 9 ya. Iya. Benar. Nah, akhirnya di sini mau ngajak teman-teman untuk membahas mengenai beberapa program yang belum sempat terbahas sebelumnya. Yaitu salah satunya adalah soal entrepreneur nih di SMP Negeri 28 Surabaya ini. Selain sebagai sekolah istimewa ya, aku bilangnya karena di sana juga menerima teman-teman inklusi, jadi nggak cuman kita aja yang bisa masuk, tapi ada teman-teman istimewa di sana. Nah, mengenai entrepreneur ini seperti apa sih entrepreneur di SMP Negeri 28 Surabaya ini? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan. Entrepreneur itu kayak kita itu diajarkan buat marketing gitu. Kita harus pandai-pandai buat mempromosikan produk kita gitu. Jadi ya dipromosikan, karena di sekolah kita juga banyak sekali kegiatan gitu kan. Pasti gak boleh jajan di luar, banyak plastik-plastik juga gitu. Biar jajanannya kita juga kan lebih higienis dari kita juga. Jadinya mereka itu nggak apa ya, nanti tiba-tiba dia lagi di acara nih, kan dia mungkin jadi petugas acaranya, tiba-tiba keluar sekolah beli jajan dulu, balik lagi setengah jam bisa. Benar, untuk menghemat waktu ya. Kalau Hemat sampahnya plastik itu kan nggak boleh masuk di sekolah, Adiwiyata, apalagi plastik dilarang gitu. Jadi tempat makanan ini pakai apa dong kalau di sana? Biasanya gitu. pakai apa ya, pakai kertas itu loh Kak. Kalau nggak kertas minyak gitu. Oh, Kertas, oke. gelas Apa? Gelas kertas. Jangan bertengkar dong. Jangan bertengkar. Gelas kertas Kak. Buat minumannya itu ya. Oh, oke. Tahu aku yang biasanya di coffee shop. Iya, di kafe kita tuh kayak punya kafe sendiri. Oh my god. Lucu banget nih teman-teman dari SMP Negeri 28 Surabaya. Nah, mungkin akhirnya perlu memberikan informasi sedikit ya seputar entrepreneur. Jadi entrepreneur itu masuk di salah satu divisi ya. Iya, Salah satu divisi dari OSIS. organisasi. OSIS itu kepanjangannya apa ya? Ya OSIS lah pokoknya ya. Saya lupa karena udah berapa tahun gak sekolah nih. Jadi entrepreneur itu masuk di salah satu divisi OSIS SMP Negeri 28 Surabaya. Benul. Nah, ini yang mengelola berarti teman-teman siswa. Iya, siswa-siswi yang menjadi OSIS juga. Terus kita kan nggak juga toh yang tiap hari jaganya itu. Terus jadi ada kayak kita bikin jadwal. Jadi hari ini siapa gitu. ya? Iya, Jelasin benar. jadwalnya tolong.
Iya biasanya gitu dijadwal lalu dijelaskan besok itu acaranya ada gini-gini gitu. Jadi teman-teman itu udah siap, oh ya besok stay jam berapa gitu, hadirnya jam berapa. Nanti izinnya ke guru juga gitu. Ya dimulai jualan jam sekian. Oke, baik. Tapi kalau misal kita ngomongin soal jualan, apakah teman-teman dari divisi entrepreneur itu jualannya tiap hari atau jualannya tiap event aja? Kita jualannya tentu tiap hari kan. Waduh. Terus apalagi kalau event itu biasanya tuh banyak yang beli. Soalnya anak-anak udah capek, haus, lapar langsung beli. Uang sakunya lebih banyak ya biasanya kalau ada event. Minta tambah, mami. Oke. Nah, tapi mungkin teman-teman bisa menjelaskan dulu kali ya, produk apa aja sih yang dijual di divisi entrepreneur SMP Negeri 28 Siapa Surabaya dulu ini? Yang mau jelasin? Aku tah yang jelasin. Iya maksudnya kita berdua Kak. Mau lintang apa Siapa sih? Siapa nih? Apa Bu Guru aja yang jelasin? Sweet. Nah, Oke. Di entrepreneur itu juga ada kita jualan minuman dengan berbagai rasa. Apa aja Lintang? Banyak ya Lintang rasa. Ada strawberry. Ada juga permen karet gitu, juga apa ya? Yang lain-lain banyak. Coklat gitu. Iya kan anak-anak sekarang juga suka produk-produk yang kekinian nih. Jadi kita ngelola sekreatif mungkin menu-menu yang kita jual, kayak kita bikin corn dog, bikin burger, bikin ada pentol juga. Iya, bikin menu-menu yang kekinian di zaman yang sekarang. disukain anak-anak ya. Zaman sekarang. Terus abis itu kita juga kadang ada jajanan Sandwich juga ada. Sandwich. Terus risol mayo favorit kita. Oh wow. Bener. Kok nggak dibawa sih? Ya, harus pesen dulu dong. Pesen dulu ya. Jadi kalau mau pesen risol mayo spesial SMP Negeri 28 Surabaya. Waduh. Ini bisa call Laura. Ada di bawah ini nanti ya kontaknya, jangan lupa nih. Iya, jadi kita tuh anak-anak SMP Negeri 28 Surabaya menikmati jajanan masa kini dengan harga pelajar, harga yang ya nggak terlalu mahal lah buat kita. Dan pastinya sehat. Sehat, enak, enak. Berarti kalian bikin sendiri dong? Iya. Oh wow, terus gimana tuh? Kalian harus sekolah, terus kalian juga harus bikin atau kan gimana? kita juga ada dibantu sama mami. Oh iya, terima kasih mama di rumah. Oke, tapi untuk apa ya? Itu kan berarti menu-menunya otomatis nggak sama dong tiap hari. Iya, kadang itu kita misalnya nih, siapa yang mau jualan, misalnya Lintang pengen jualannya hamburger. Hari ini terus besok siapa lagi? Misalnya aku mau jualan risol. Terus Brahim mau jualan apa? Terus Kayla mau jualan apa? Ini mau jualan apa? Gitu jadi di list gitu Kak. Oke. Gitu jadinya kita nggak kan kalau saya di list masa dia jualan itu masa aku jualan itu bosan juga sih gitu juga. Dan tiap hari menunya beda-beda ya. Jadi nggak bosan. Ada yang beda-beda menunya. Jadi apa ya, kesannya kayak limited edition. Limited edition, catat limited edition. Jajanan di SMP Negeri 28 Surabaya itu limited edition ya. Jadi kalian kalau nggak pesen atau nggak datang di hari yang sudah terjadwal nggak bakal kebagian. Habis. Iya. Ini kayak misalnya nih lagi istirahat. Kan istirahat sekitar 30 menitan ya? Istirahat berapa lama sih sekarang? 30 menit. 30 menit 30 menit ya. Aku dulu berapa lama ya? Itu 15 menit udah bisa, kadang itu udah habis gitu Kak. Oh wow. Kita juga osisnya aja gak kebagian Kak. Sering gak kebagian Kak. Makanya kita itu kayak dibagi stand gitu. Biar gak berjubel, gak berkerumun juga kan Kak. Iya, Ibu Kepala Sekolahnya kita, Ibu Triwara Panoningrum SPDMPD juga memfasilitasi kita dikasih stand. Jadi nggak cuma 1-2 stand. Jadi kita tuh punya beberapa stand. Jadinya mereka tuh nggak ngegerumbel aja di situ. Tidak kan berjubel. Iya, kasihan juga yang jualan terus. Covid kan masih walaupun Covidnya udah rendah kan tetap kita harus jaga-jaga ya Kak. Jaga protokol kesehatan juga. Betul banget. Jadi kita antri satu-satu nih beli gitu Kak. Oke. Nah ini kan aku sebagai bukan bagian dari warga SMP Negeri 28 Surabaya ya. Mungkin boleh gak sih aku dikasih gambaran itu stand kalian ini apakah bergabung dengan stand-stand lain yang ada di kantin atau gimana? Atau sendiri?
sendiri-sendiri Kak, karena kebetulan juga di sekolah itu masih belum buka kantin gitu. Oke, berarti di SMP Negeri 28 ini belum ada kantin. Karena itu kita kreativitas, inisiatif. mengasah good. bernalar kritis. Waduh, saya jadi kalah nih. Karena kita adalah pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Waduh. Nah, tapi kalau misal ngomongin soal entrepreneur itu kan sebenarnya luas ya. Nah, Iya. kalau dari teman-teman ini Laura sama Lintang juga bagian dari OSIS kan berarti? Iya. Kalau dari teman-teman OSIS sendiri, apakah ada inisiatif untuk misal nih jual produk lain? Apakah cuman fokus di produk makanan aja atau nanti akan ada produk-produk lain yang dijual oleh teman-teman OSIS? Rahasia nih kayaknya. Aduh, ada rahasia di antara kita nih. Iya dong. Nggak boleh di-spill dikit nih. Kita mau jualan apa ya? Kita kadang kita juga ada jualan makanan dari luar negeri loh Kak. Oh wow. Mau tahu nggak? Coba tebak. Makanannya tuh Apa itu? ciri-cirinya nih. Apa nih? Ada lumut lautnya. Aduh, apa ya? Dibalut lumut laut. Kayak lemper gitu. Oh, I know. Anu. Apa? Sushi nggak sih? Bukan. Sedikit lagi. Ini dari Korea. Ya Korea Jepang Hampir. Apa ya? Iya. Ih, apa ya? Aku tiap hari makan nasi pecel, nggak tahu di nasi pecel nggak ada rumput laut. Itu kita ada jualan apa? Kita spill nggak ya? Spill aja deh Spill kayaknya. spesial. Nanti kalian bisa dicatat namanya di sini. Waduh, gitu ya jaminannya. Info maksudnya. Kita di sekolah ada jualan onigiri loh Kak. Onigiri. Rasa ayam kadang itu bener-bener. Bener-bener enak banget loh. Waduh nih kalau cuman ngomong enak doang mah orang bisa ya. Iya makanya Kakak beli dong. Dirasakan besok langsung. meluncur ke SMA Negeri 28 Surabaya nih. Nah, Kita juga ada produk lain nih Kak. Kita kan dari tadi Kakak udah ngobrol sama ketos kita dari podcast sebelumnya. betul. Kan ada divisi namanya desain. Nah, Desain mereka grafis. bikin produk namanya stiker. Kita jualan stiker. Oh, biar ada kenang-kenangan Kak. Good. Jadi entrepreneur di sini tuh nggak Tidak hanya makanan dan hanya makanan juga minuman, tapi memang sudah tertanam di seluruh jiwa dan raga siswa SMA Negeri 28 Surabaya. Gitu. Nah, tapi kalau misal aku tanya soal menurut kalian entrepreneurship ini nanti akan memberikan efek seperti apa sih di diri kalian? itu mempelajari marketing juga kan, kepandaian buat mempromosikan seperti itu. Produk kita ini harus laku, itu seperti apa? Untuk keberanian, tidak boleh malu kan? Ya. Ya buat ngasah mental kita sejak dini, buat ngembangin kita Karakter ngembangin gitu mungkin karakter. ya. Jadi kita kan kalau misalnya kan nggak semua orang mau jualan Kak. Biasanya kan ada yang gengsi gitu kan Kak. Iya, Nah kita di malu. SMP Negeri 28 Surabaya itu jualannya nggak cuma yang di stand. Kadang kalau ada event Ada kita juga yang keliling. Oh, wow. Bener-bener kita menjajalkan jajanan kita ke mereka. Jadi buat nguji mental kita, buat kedepannya juga kan jadi bagus Kak. Kalau misalnya kerja nggak cuma malu-malu, nggak mau, aku maunya di sini aja. Oh, wah gitu ya. Biar maju terus. Iya Kak. Jadi kita nggak stuck di satu apa ya? Kayak kita stuck di satu stand yang masa gak ada orang, kita cuma diem. Kita Oke, kan tetap inisiatif harus gitu diajarin, ya. Betul. Ini juga mungkin ini ya apa namanya? Kan kalau misal adik-adik Siap Kak. Siap. Jadi kalau teman-teman SMP Negeri 28 tahu kan kayak sebenarnya pekerjaan di luar sana itu kan nggak cuman kayak mungkin yang kalian pelajari seperti broadcast, editing dan lain sebagainya gitu kan, kalian tetap harus punya skill itu kan. Dari podcast sebelumnya aku nge-highlight itu. Nah, tapi mungkin kalau untuk di entrepreneurship ini kalian nantinya juga kalau misal nggak ada atau nggak bisa di broadcast itu, kalian mungkin bisa kayak jualan. Iya. Jadi untuk berwirausaha gitu, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, kan itu juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain ya Kak ya. Jadi
kita di OSIS nggak cuma bisa, misalnya aku cuma bisa entrepreneur, nggak gitu Kak. Jadi kita bisa multi talent. Iya. Dari kecil kita tuh dari SMP udah dididik buat bisa multi talent, bisa ngedit kayak tadi Kayla bilang, bisa jadi host, bisa jadi ini itu. Saya dulu juga masuk OSIS pertama kali ya nggak bisa apa-apa ya. Sama saya juga pendiam Semuanya gitu kita awalnya. saya nggak pernah ikut OSIS. Semuanya dari awal masuk OSIS kita nggak bisa apa-apa Kak. Bahkan aku dulu lihat kamera udah keringet dingin sendiri. Oh wow. Deg-degan Terus, gitu. iya. Terus habis itu baru karena saya masuk OSIS akhirnya dikasih, kamu ini bisa ini. Dikasih pengertian Kan saya, juga. iya, saya kan bilang ke Bu Alfi nih, pembimbing kita, nggak bisa Bu, bisa kok. Akhirnya kita didukung sama Harus Bu Alfi, bisa didukung gitu. sama teman-teman, dapat dukungan kan itu juga faktor lingkungan ya Kak. Kalau nggak ada yang dukung sama aja kita jadinya lempeng. Lempeng. Jadinya kita Iya. kedukung juga sama teman-teman, jadinya kayak wah aku harus bisa nyusul ini, masa Semangat. masa dia bisa aku nggak bisa sih gitu. Jadi kita tuh bukan yang iri, yang Harus nggak maju guna. bareng juga Iya, maju gitu. bareng-bareng Kak. Oke. Nah, kalau aku pengen tahu nih, kalau dari Laura atau Lintang dulu karena dari tadi udah Laura mulu nih yang jawab. Kalau Lintang ini kan di SMP Negeri 28 itu kan OSIS-nya itu punya banyak divisi ya. Nah, Iya. tadi kemarin tuh Bu Alfi sempat ngomong bahwa teman-teman di SMP Negeri 28 itu hampir menguasai semua skill. Iya Gitu benar. kan. Mungkin termasuk Lintang dan juga Laura. Tapi ada nggak sih satu skill yang wah ini aku banget nih. Maksudnya setelah melewati berbagai rintangan dan halangan yang terjadi. Ada nggak misal satu skill yang kamu merasa kayaknya aku ini deh, aku akan menekuni ini nanti selanjutnya. Kalau saya mungkin menekuninya yang ada di divisi entrepreneur. Oh wow, ini akan jadi calon CEO. Wirausaha bos besar. Nah, Amin. Iya. Karena dilatih mental juga di situ tuh benar-benar harus bisa menjual produk yang kita buat sendiri gitu. Saya tertarik sekali untuk menjual produk, apalagi produk kita sendiri gitu. Iya, seperti itu. Kalau misal kita ngomongin entrepreneur, itu kan selain menjual produk kita juga harus berinisiatif dan punya kreativitas kan. Nah, Iya. kalau misal nih di luar produk-produk yang kamu jualkan di SMP Negeri 28 ini, kita akan berandai-andai, kita masuk dalam sesi berandai-andai ya teman-teman. Berandai-andai. Kalau halu itu kan biasanya susah digapai ya, atau nggak Iya. mungkin tergapai. Jadi kalau Kita perjuangkan buat digapai. Jadi kalau misal kita berandai-andai nanti kamu setelah lulus dari SMP Negeri 28 Surabaya dan kamu sudah kamu jiwa entrepreneurship-mu tuh udah dilatih sejak SMP. Nantinya kamu pengen apa sih yang kamu kembangkan sebagai produk wirausahamu? Susah nggak sih pertanyaannya? Enggak kan ya? Ya itu harus tahu modalnya juga. Untuk membangun gimana supaya dari awal itu berkembang gitu kan. Jadi bikin produk yang awalnya kecil-kecilan lalu mengembang gitu. Biar diketahui orang itu seperti apa produknya. Bisa aja kan lewat sosmed mungkin juga. Orang kan sekarang banyak yang lewat sosmed gitu. Belanja-belanja apalagi gitu. Ini akan menjadi racun kita semua ya. Nanti si Lintang ini akan memberikan kita produk-produk yang nggak bisa kita tolak kehadirannya. Langsung check out langsung. Nah ini setelah dari Lintang kita ke Laura. Tadi pertanyaan aku apa ya, lupa. yang ditekunin, yang pengen ditekunin. Iya, selain seluruh skill yang kamu pelajari di SMP Negeri 28 Surabaya, ada nggak satu skill yang wah ini aku banget nih, akan aku pelajari apa ya? Aduh ya ampun. Aku sih kemungkinan yang pengen banget aku tekunin tuh host sih Kak. Oh wow, ya ini akan menggantikan posisi saya. Ini boleh nggak saya out aja biar diganti Laura? Jangan dong Kak. Ini jadi aku
pilih host tuh dulu kan aku emang dari kecil ngomongnya agak banyak nih. Iya. Terus benar. di OSIS akhirnya Udah gede juga sih sebenarnya. kena kamera langsung diem. Oh, kicep ya. Kicep ya bener. Langsung ngeblank. Terus habis itu saya tadi yang di acara yang Kela tadi bilang di pentas seni yang live streaming tuh saya pertama kali baru boom. Oh gini Baru rasanya nge-host. gitu. Iya. Oke. Terus akhirnya ya dari situ saya mulai kayak wah kayaknya aku jadi gini bagus deh, ini aku banget gitu. Oh. Terus yang kedua itu entrepreneur karena dari kecil aku sama papi tuh diajarin buat jadi mandiri. Kalau bisa kamu punya usaha sendiri biar apa ya, kalau kita tergantung sama perusahaan kan takutnya kalau bukannya bidang kita gitu loh Kak. Jadi kita kalau misalnya yang punya usaha kan enak Kak. Enak, bisa bukan bisa seenaknya sih, Iya. tapi cuman gimana ya kayak Keren bisa lebih aja. bebas aja gitu. Oke. Jadi, Karena Kalian usaha woman. sendiri. Karena Ya, usaha bener-bener. sendiri. Jadi benar-benar. ngerasa keren soalnya inilah usahaku Benar-benar. gitu. Tapi kalau bisa jalan kedua-duanya kenapa enggak ya? Iya benar banget itu. Jadi nggak cuma satu doang kita fokus, kita juga bisa keluar dari zona nyaman Kak. Itu kalau misal untuk jalan di keduanya itu kalau menurut aku kita nggak ngomongin soal pemasukan aja, tapi lebih ke kita punya banyak skill yang bisa dimanfaatkan Iya, gitu, yang bisa skill-skill dikembangkan. terpendam. Termasuk Laura tadi dia bilang lebih tertarik di host, dia bisa nge-host, tapi nanti mungkin di samping pekerjaannya dia sebagai host dia juga bisa entah wirausaha apa. Nah ini Iya. wirausaha apa kamu pengennya? Entah kita lihat dulu masa depannya yang trending apa. Kalau misalnya kita ngikutin dari masa lalu nggak Berandai-andai deh kamu pengennya nanti kayaknya Apa ya? jualan kosmetik enak nih, atau nanti jualan seblak boleh nih. toko bangunan nih. Toko bangunan. Good. Gak ada yang mau nanya aku pengen wirausaha apa. Kakaknya kak siapa namanya tadi? Siapa? Dia lupa loh nama aku. Dia lupa loh nama aku. Saya juga lupa. Oh ya gak apa-apa. Di episode kemarin saya juga lupa namanya Bu Alfi. Kak Akira. Kak Akira ini nggak jadi host aja nih. Kalau misalnya Kak Arika punya usaha sendiri, Kak Arika Kak Akira mau jadi apa? Mau punya usaha apa gitu? Usaha kos-kosan. Itu untung banget Kak. Kita cuma diem langsung dapat uang banyak. Wah keren. Ya Allah, gini ya rasanya nge-host bareng anak-anak nih. Kita bikin enjoy aja biar gak Meriah. kaku. Good banget, benar Kaku banget. nanti ini banjir keringet Kak. Nah, kalau misal nih, ini kan kalian udah masuk kelas 9 ya kan, berarti untuk kegiatan-kegiatan non akademis pasti agak sedikit dikurangi Iya, kan, karena iya. untuk fokus ujian. Nah, kalau di divisi entrepreneur sendiri, nanti kalian ke depannya pengen kayak gimana sih di SMP Negeri 28 itu? Ya entrepreneurnya tetap jalan gitu. Karena ini juga berguna buat anak teman-teman kita yang di SMP Negeri 28 Surabaya, biar nggak jajan di luar juga gitu. Biar tetap higienis sehat gitu. Higienis sehat. Iya. Oh iya, aku lupa nggak sih tadi tanya kalau teman-teman di SMP Negeri 28 tuh jajanannya dikasih di tempat apa? Karena kan SMP Negeri 28 dapat Adiwiyata. Kan saya tadi udah bilang tadi Oh iya, Iya. benar juga, gue lupa ya Allah. Kalau yang makanan itu pentol ya pakai tusuk yang kayu itu jadi sate. Jadi nggak perlu plastik. Jadi nggak perlu plastik. Oh ya, no plastik. No plastik club cuy, real cuy, no fake. Wow. Aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa balas. Ini gimana? Saya nggak mengikuti. Nah, kalau dari Laura, tadi kan Lintang udah jawab kalau untuk nanti ke depannya entrepreneurship di SMA Negeri 28 kayak gimana menurut kamu? Kan kita dari awal OSIS apa ada entrepreneur kan yang ngejadwal tuh yang jualan anak kelas 7 dan anak kelas 8. Anak kelas 9 mungkin nanti bisa membantu untuk membimbing adik-adiknya. Nah, jadi kita nanti tetap buat membimbing. Cuma anak kelas 7 dan 8 yang jaga, yang mungkin prakteknya. yang Kita cuma praktek. lihat dan mendorong mereka, ngasih semangat. Jangan Semangat dong deh. kalau didorong jatuh. Iya. Kita memberi semangat. Oke, baik. Ini sebenarnya seru sih. Cuman aku jadi
Jadi gini loh, ini mereka, ini aku jadi gini loh. Kenapa kok gitu? Gak bisa ngimbangin. Aduh. Bisa Kak kita Bisa kasih dong. ini nanti seton jadi imbang. Oke. Tapi ini mungkin tadi kan Laura sempat bilang bahwa dia sempat nge-host di acara nah lo sempat nge-host di acara live streaming pensi SMP Negeri 28 Surabaya. Mungkin kita bisa uji coba kali ya. Aduh. Tapi uji cobanya lintang dulu. Lintang juga. Kan kemarin kata Bu Alfi, teman-teman di SMP Negeri 28 Surabaya itu skillnya sebenarnya multi talent gitu. Nah, Iya. kita coba aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ini kan uji coba aja ya di sini. Not Nggak apa-apa. shy, not me. Wah, kamu K-popers ya? Saya wibu K-popers. Campur aduk. Saya bukan K-popers Kak, saya anime. Oh, anime. Oke, baik. Oke, silakan Lintang. Mungkin ini kan ya kemarin Bu Alfi sempat ngomong bahwa di teman-teman di SMP Negeri 28 Surabaya ini multi talent. Aku Iya. pengen dong denger karena dia yang paling diem. Kalau Laura mah kita udah tahu ya dia kayak gitu. Kalau Lintang ini gimana sih? Kamu mungkin bisa coba nge-host di sini, mungkin nanti kamu bisa gantiin aku. Nggak apa-apa, kita belajar aja. Aku juga belajar. Aku tadi sebelum Sama-sama ketemu kalian belajar. juga deg-degan sama tangan aku dingin. Sama. Nggak apa-apa. Lebih dingin. Coba deh aku pengen tahu. Tergantung sih acaranya apa. Anggap aja ini acara kalian Podcast kayak di sekolah. Podcast. Oke. Sebut aja merek podcast kalian, nggak apa-apa. Oke, siap. Promosi di sini. Oke. Saya mulai ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Upan, kembali lagi di podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Creativity is the only way to survive. Langsung saja kita mulai. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya menarik banget gitu. Wow. Tapi sebelum itu kita harus jargon dulu biar makin semangat gitu kan. Siap. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Oke, seperti itu good. Ini gambarannya. kayaknya aku udah bisa sih balik SMP lagi. Aku udah hafal jargonnya. Aku udah hafal. Sini Kakak Dupan Sini, Kak. ayo. Balik lagi aku. Skala lagi. Tadi dari Lintang. Kalau dari Laura nih, ini pasti dia heboh nih ya kan. Heboh banget. Heboh Kak, ini banget. agak gemeter Kak. Nggak apa-apa, tangan aku juga dingin nih kalau mau pegang. Kan ada AC-nya. Oh iya sih benar juga. Dingin karena AC. Yuk Jus, Laura. 3, 2, 1. Halo Sobat Upan, kembali lagi di podcast Pendupan. Creativity is the only way to survive. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, super double spesial. Siapa ya tamunya? Kita nggak mau spill dulu. Kita mendingan ngejargon dulu gak sih Kak? Good. Oke, Pendupan Pasti bisa. Pendupan Pasti bisa. Pendupan Pasti bisa. Belajar Pancasila Cerdas berkarakter. Boy, aku udah siap jadi anak SMP lagi. Tapi SMP Negeri 28. Yeay. Kita kedatangan murid baru namanya Kak. Tuker aja gimana? Boleh. Kalian yang nge-host di Surya, saya yang belajar lagi. Info locker masa UTV. Nih anak ya ampun dia berisik banget ya Allah. Tapi nggak apa-apa. Jadi rame Iya gitu. soalnya sosial baterainya lagi full Kak. Oke, sosial baterai. Iya, Dia nanti- punya sosial baterai. Iya benar ini udah kecas 100% tadi. Nanti kalau udah 20 udah mulai diem. Kalau lagi makan Lemes. diem. Oh, lagi makan diam ya lagi semua kenyang, sih ya diem. kan semua. Nah, Kalau kekenyangan diem. oke baik. Ini kita udah akan ada di penghujung acara, tapi mungkin aku mau denger sih harapan-harapan kalian karena kan ini kalian udah jadi senior ya di SMP Negeri 28 Surabaya. Senior. Udah senior. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik entah itu yang maksudnya di seluruh SMP Negeri 28 atau khusus yang teman-teman OSIS yang akan jadi regenerasi kalian? Ya tetap semangat, harus produktif juga untuk kelanjutannya biar gak ada biar tetap berkembang sekolahnya seperti itu. Betul. Iya. Kalau dari Laura? Kalau dari aku sih
Yang penting kalian semangat, terus tetap bernalar kritis, terus kreatif buat bikin ide-ide baru. Kasih aja kalian inspirasi kalian ke OSIS, tuangin semua inspirasi terutama kalian. yang tentang pelajar Pancasila Iya benar, karena kita adalah siswa-siswi yang berkarakter. Slay. Wow. Seru banget sih ini podcast sama teman-teman dari SMA Negeri 28 Surabaya. Nah, ini jadi episode kedua. Iya, kedua setelah yang kemarin akhirnya udah ketemu sama Bu Alfi dan juga Kayla. Ketua OSIS dari SMA Negeri 28 Surabaya, ada Kayla. Nah, nanti kita akan ada satu podcast lagi bersama teman-teman dari SMP Negeri 28 Surabaya. Nih, sebenarnya udah ada clue-nya. Clue-nya adalah Laura. Waduh. Clue-nya adalah Laura. Kenapa Laura? Karena Laura ini kalau orang Surabaya tuh bilangnya wetes ya. Wetes banget. Nice to try. Ini akan jadi salah satu keyword untuk podcast kita selanjutnya. Aku merasa jadi orang penting deh, Kak. Iya, memang semua orang yang hadir di sini tuh penting, Laura. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk teman-teman Tribuners, karena di minggu depan kita masih akan bertemu sama teman-teman SMP Negeri 28 Surabaya yang mungkin karakternya akan lebih heboh daripada Laura dan akan lebih diam daripada Lintang. Tapi nggak apa-apa, diam dan heboh itu memang satu kesatuan ya. Kalau nggak ada diem, heboh nggak akan tercipta. Iya benar-benar. Ya ampun, tetap Tiara. Tetap gini. Quotes of the day. Quotes of the day. Ya ampun, dia ngomong quotes of the day aja bingung. Sebenarnya ini gara-gara gugup, Kak. Karena saya bukan pro player. Apalagi saya bukan pro player. Iya, bukan pro player ini. Oke, baik. Nah, sampai jumpa minggu depan bersama teman-teman SMP Negeri 28 lainnya. Akira pamit, Laura dan juga Lintang pamit. Bye. Dadah.